Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Firmanda, NIM 25241 dari lokal 6D PTK. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi jaringan nirkabel dalam rangka memenuhi ujian dari mata kuliah jaringan nirkabel. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dasar dari jaringan nirkabel. Di jaringan nirkabel ini kita bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, yaitu jaringan nirkabel merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Jadi, artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router atau pemancar, atau bisa disebut dengan transmitter. Jaringan nirkabel atau wireless bisa dikatakan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk memproses pengiriman data antar perangkat. Contoh dari infrared ini ada zaman-zaman HP jadul dulu menggunakan infrared untuk berbagi data. Eh, Lalu selain itu dengan menggunakan perangkat jaringan nirkabel ini jarak bisa dijangkau dengan menggunakan jaringan. Oh, jaringan itu pun beragam jenisnya. Ada yang jangkauannya jarak dekat dan sedang dan jarak jauh. Yang menggunakan jaringan nirkabel ini menggunakan transmitter untuk memancarkan sinyalnya dan receiver untuk menerima sinyalnya. Lalu, kenapa jaringan nirkabel ini diadakan? Gunanya yaitu jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wire network. Dengan kata lain, jaringan kabel ini dapat dikatakan sebagai pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara pengguna. Contoh dari kehidupan sehari-harinya lebih mudahnya yaitu hotspot HP dari HP ke HP, misal dari HP A ke HP B. Itu sudah termasuk ya suatu jaringan nirkabel. Lalu manfaat dari jaringan nirkabel ini yang pertama lebih praktis daripada jaringan kabel. Lalu lebih mudah diakses dari mana saja, berbeda dengan jaringan kabel yang tersedia atau ditentukan di mana bisa digunakan dan di mana bisa dipancarkan jaringannya. Sedangkan ini tidak terbatas oleh lokasi, jaringannya dapat menembus dinding, lalu mendukung banyak perangkat. Contohnya lebih support ke banyak perangkat dibandingkan jaringan kabel. Ya, contoh sehari-harinya jaringan kabel ini eh, tidak bisa digunakan pada HP, sedangkan jaringan wireless bisa digunakan atau jaringan nirkabel ini bisa digunakan oleh HP. Jadi lebih banyak perangkat yang lebih support dibandingkan jaringan kabel. Lalu jaringannya mudah untuk diperluas dibandingkan jaringan kabel. Jaringan nirkabel ini dalam memperluasnya tidak perlu pemasangan kabel yang rumit serta memakan banyak biaya. Lalu selanjutnya ialah meningkatkan produktivitas serta keamanannya lebih aman dibandingkan jaringan kabel. Selalu jenis-jenis dari jaringan nirkabel ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu LAN atau kepanjangannya Local Area Network, merupakan jaringan yang sering digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Jaringan ini biasanya digunakan di tempat cakupan wilayah kecil seperti kantor, rumah, sekolah, warnet, dan lain sebagainya. LAN ini eh, biasanya merupakan jenis jaringan yang paling sering digunakan. Eh, Lalu LAN ini juga mempunyai versi wireless, yaitu wireless LAN. Prinsipnya sama dengan LAN, tapi wireless LAN ini wilayah cakupannya juga sama dengan LAN, namun tidak menggunakan kabel atau menggunakan transmitter saja.
tapi penggunanya masih sama dengan jarak jangkauan LAN menggunakan kabel. Selanjutnya jenis WAN atau Wide Area Network. Ini sama dengan LAN, tapi wilayah cakupannya lebih luas. Yaitu WAN ini mempunyai jangkauan transmisi yang tinggi dan eh, pengaturan perangkatnya pengaturan perangkatnya terpisah dengan jaringan. WAN ini juga mempunyai versi wireless, cakupannya juga sama, namun perangkatnya tidak menggunakan kabel dan juga menggunakan transmitter dan serta receiver. Lalu yang ketiga yaitu MAN, merupakan singkatan dari Metropolitan Area Network yang cakupan MAN ini lebih luas daripada WAN ataupun wireless WAN. Misalnya, jaringan ini dihubungkan untuk menghubungkan antar dua sekolah yang berbeda, yaitu sekolah A dengan sekolah B. Bahkan jaringan ini bisa mencakup jangkauan kota. WAN ini juga tersedia versi wirelessnya, yang mana versi wirelessnya cakupannya sama dengan versi menggunakan kabel, yaitu MAN saja. Perbedaannya juga terdapat pada perangkat, yang mana lebih sedikit menggunakan kabel dibandingkan MAN versi kabel. Lalu versi selanjutnya yaitu PAN. PAN merupakan singkatan dari Personal Area Network yang jaringannya hanya untuk jarak dekat saja. Contoh dari contoh contohnya penerapan dari topologi peer to peer dari komputer ke komputer langsung. Nah, PAN ini jika dicontohkan versi wirelessnya, singkatnya seperti hotspot HP A ke HP B. Nah, setelah membahas fungsi jenis dari jaringan nirkabel tadi, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya dari jaringan nirkabel. Yang pertama, kelebihannya lebih mudah untuk dikembangkan. Lalu, kenapa lebih mudah untuk dikembangkan? Dikarenakan jika terjadi upgrade atau maintenance, kita tidak perlu mengotak-atik kabel yang banyak dibandingkan jaringan kabel. Lalu lebih mudah untuk diperbaiki jika mengalami gangguan. Jika mengalami gangguan, kita cukup melihat pusatnya atau mengecek jaringan pusat serta klien. eh, Kemungkinan kita akan menemukan solusi dari permasalahannya. Berbeda dengan jaringan kabel, yang mana itu harus kita melakukan pengecekan kepada kabel dan perangkat yang tersambung pada kabel tersebut. Lalu lebih hemat biaya dan tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Peralatan yang mahal ini ditujukan kepada kabel, yang mana kabel ini belum lagi biaya pemasangan, biaya kabel, biaya oh, adapternya, dan biaya alat untuk memasangnya. Lalu jika jaringan wireless ini lebih hemat biaya dibandingkan jaringan kabel di bidang maintenance-nya. Lalu jaringan nirkabel ini dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil, berbeda dengan jaringan kabel yang menggunakan kabel tidak sehingga tidak tidak efektif untuk menjangkau daerah yang lebih kecil. Lalu jaringan nirkabel tidak membutuhkan tempat yang luas untuk pusatnya sebagai konfigurasi. Dari banyak kelebihan tadi juga terdapat kekurangan dari jaringan nirkabel. Yaitu contohnya yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan, serta jaringan ini berpengaruh cuaca, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan atau petir jaringannya akan mengalami gangguan. Lalu keamanannya tidak sekuat jaringan kabel, serta kecepatan transmisinya tidak sestabil dengan kabel. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perangkat jaringan nirkabel. Nah, untuk membangun suatu jaringan nirkabel, kita harus mengenal dulu
perangkat-perangkat yang harus kita gunakan untuk membangun jaringan nirkabel tersebut. Yang pertama ialah adapter, yaitu wireless network adapter atau biasa disingkat dengan NIC. Nah, alat ini biasanya berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. Perangkat ini berada pada sisi klien. Setiap sisi harusnya menyediakan minimal satu wireless network adapter atau receiver untuk terkoneksi ke jaringan. Semua laptop keluaran baru biasanya sudah dibekali dengan perangkat ini. Namun, jika pengguna PC, kamu harus menambahkan suatu perangkat NIC karena biasanya beberapa PC tidak dilengkapi dengan wireless adapter. Wireless adapter ini ada beberapa macam, yaitu seperti berbentuk slot PCI dan USB. Kalau slot PCI ini biasanya digunakan di belakang komputer, dan kalau slot USB ini biasanya dipasangkan pada slot USB. Perbedaan bentuk dari wireless NIC ini yaitu kalau pada komputer ada dua jenis, tapi tadi telah dijelaskan ada PCI dan USB. Keduanya sama-sama memiliki antena. Namun di NIC yang ada pada laptop tidak memiliki antena. Biasanya langsung tertanam pada motherboard dari laptop tersebut. Selanjutnya perangkat wireless router. Wireless router ini atau biasa disebut dengan wireless access point bisa juga. Ini dua perangkat yang berbeda namun fungsinya sama. Seperti pada jaringan kabel, kedua perangkat ini memiliki fungsi yang sama dengan router atau switch, yaitu untuk memaparkan koneksi data atau internet melalui gelombang radio. Hanya saja, media yang digunakan adalah wireless, tidak menggunakan kabel. Biasanya dalam suatu kasus, untuk suatu jaringan rumahan, hanya satu satu wireless access point saja sudah cukup. Untuk lokasi bisnis dan perkantoran biasanya membutuhkan lebih dari satu wireless access point wireless ini agar konektivitasnya lebih stabil. Fungsi dari access point ini ibarat sebagai hub atau switch di jaringan lokal yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel para tetangga klien yang ada di access point. Inilah koneksi internet dari tempat yang dipaparkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyalnya juga mempengaruhi area jangkauannya. Semakin tinggi kekuatan sinyal, maka semakin luas jangkauannya. Access point ini yang paling populer berwarna putih, biasanya sering ditemui di berbagai tempat, biasanya bernama TP-Link. Router juga memiliki bentuk yang sama, namun router ini lebih mahal dibandingkan access point dan fiturnya lebih banyak. Dibandingkan access point, router juga dapat berfungsi sebagai firewall dalam suatu jaringan. Selanjutnya ialah antena wireless. Antena wireless sering dimanfaatkan untuk menambah jangkauan dari suatu jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Antena ini bersifat opsional, dapat dipasang dan dilepas atau dapat digunakan atau tidak, tergantung kebutuhan. Jika ingin jangkauannya luas, maka kita menggunakan antena. Jika tidak dibutuhkan, tidak perlu. Jaraknya bisa mencapai 5-10 kilo setelah ditambahkan dengan antena. Selain dari sisi router, sisi pemancar, sisi klien juga membutuhkan antena. Fungsinya, ketika tidak dapat menjangkau sinyal yang dipancarkan transmitter, dengan bantuan antena wireless bisa menjangkaunya. Antena ini ada beberapa jenis. Yang pertama antena grid, bentuknya seperti parabola tapi hanya setengah. Lalu antena omni seperti tongkat, antena sektoral seperti access point outdoor,
lalu antena Yagi seperti antena TV, lalu antena PVC seperti antenanya ini berbentuk seperti huruf T, lalu antena wajan bulik seperti parabola mini. Lalu wireless repeater, alat ini fungsinya untuk menguatkan sinyal yang melemah jika berada di daerah jangkauan yang jauh. Hal ini membantu klien untuk menjangkau jaringan yang sulit diakses. Wireless repeater ini tidak harus ada, namun sebaiknya ada agar proses transmisinya lebih stabil. Selanjutnya ialah modem. Modem merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, ponsel, dan perangkat jaringan lainnya yang memiliki akses internet. Modem berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat dibaca. Modem juga biasanya digunakan untuk modulasi sinyal pada saluran telepon atau analog. Uh, Sinyal tersebut akan diubah menjadi sinyal digital dan berubah menjadi informasi yang dikirim ke perangkat seperti komputer. Informasi digital inilah yang sering dilihat. Contohnya seperti browsing atau streaming video ketika menggunakan jaringan internet. Modem ini merupakan perangkat keras yang termasuk kategori half duplex atau lain transmisi karena dapat mengubah sinyal analog menjadi digital dalam waktu yang bersamaan. Lalu selanjutnya kabel pixel. Kabel ini gunanya untuk menghubungkan antena dengan access point. Bentuknya lalu selanjutnya kabel UTP. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Namun, jaringan wireless kabel UTP ini diperlukan untuk menghubungkan antara access point dengan jaringan kabel pada LAN lokal. Dengan UTP berperan untuk menghubungkan radio signal dengan komputer. Kabel UTP ini biasa berwarna putih oranye, putih biru, putih hijau, dan putih coklat. Kabel ini biasanya ditutup dengan konektor LG45 yang mana mempunyai dua jenis tipe jika kita membuatnya dengan berbeda, yaitu tipe pertama cross dan tipe pertama straight yang fungsinya juga berbeda. Yang satu untuk menghubungkan sesama perangkat, sesama jenis perangkat, yang satu menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Lalu bagaimana implementasi jaringan nirkabel ini dari berbagai bidang? Nah, jaringan nirkabel ini mencakup hampir semua bidang pada saat ini, baik itu pendidikan, bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Namun kita akan bahas lebih detail saja, yaitu yang pertama kita bahas secara institut pemerintah. Ya, contohnya telekonferensi. Ya, ini seperti konferensi atau rapat, namun dilakukan secara jarak jauh. Artinya pertemuan jarak jauh antar beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Jadi ibaratnya seperti Zoom. Diskusi bisa dilakukan secara real time dan interaktif dengan dukungan infrastruktur jaringan serta perangkat yang memadai. Contohnya rapat antar bupati dengan para camat menggunakan Zoom atau menggunakan media lain. Lalu selanjutnya Jardiknas atau biasanya kepanjangannya yaitu Jaringan Pendidikan Nasional. Nah, contohnya berupa Jardiknas pada kantor dinas atau institusi, lalu transmisi data online S1 pendidikan, Jardiknas sekolah, akses informasi dan e-learning, Jardiknas guru dan siswa,
akses informasi dan interaksi komunikasi, IKTP, kartu penduduk elektronik, contohnya dalam pembuatannya menggunakan jaringan ini juga. Lalu di luar dari institusi pemerintah tadi, ada institusi swasta. Contohnya ISP. Contoh contoh ISP ini contohnya yaitu penerapan jaringan seperti IndiHome dan lain sebagainya. Internet Service Provider yang merupakan penyedia jasa layanan internet. Lalu di bagian perbankan ada ATM yang menggunakan jaringan wireless atau nirkabel ini. Lalu telepon selular atau telepon biasa yang menggunakan GSM atau CDMA. Selanjutnya kelompok atau grup eh, berupa LAN atau hotspot kampus atau kafe, RT RW unit ya, yang merupakan jaringan komputer swasta masyarakat dalam lingkup RT RW eh, sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari birokrasi pemerintah. Selanjutnya versi pribadi antar pribadi, contoh remote TV, remote mobil, laptop ke laptop, laptop ke HP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan wireless PAN atau WPAN, yaitu merupakan jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan yang lebih kecil dan sifatnya mendadak. Fungsi sebenarnya dari jaringan nirkabel ini merupakan jembatan penghubung antar perangkat saja agar bisa bertukar data. WPAN merupakan jaringan lain, jaringan yang juga menggunakan nirkabel. Kata WPAN merupakan singkatan dari Wireless Personal Area Network yang berarti jaringan nirkabel yang cakupannya sangat sempit, kurang lebih 20 meter sampai 10 meter saja. Jaringan ini dirancang untuk digunakan sebagai jaringan personal. WPAN atau Wireless Personal Area Network ini merupakan jenis jaringan area personal yang terhubung karena merupakan kebutuhan pengguna antar pengguna atau antar individu saja. Jadi tidak seperti LAN yang cakupannya lebih luas dibandingkan WPAN yang menghubungkan antar suatu bangunan, yang sedangkan WPAN ini hanya menghubungkan dua atau tiga individu saja. Nah, dengan menggunakan jaringan WPAN ini, PAN dapat menghubungkan pengguna tersebut sebagai jaringan wireless dengan frekuensi radio untuk terkoneksi, poin akses, dan transmisi data yang berupa transreceive dua arah yang berfungsi di 2 sampai 5 GHz. Nah, teknologi ini bersifat fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk menciptakan suatu jaringan tanpa menggunakan kabel. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan jaringan ini pun jauh lebih murah dibandingkan jaringan yang dibuat dengan menggunakan kabel. Proses pemasangan jaringan ini sangat praktis dan mudah karena pengguna tidak perlu memasang kabel yang rumit. WPAN juga sudah ada di setiap laptop dan smartphone sehingga pengguna tinggal menggunakannya saja. WPAN menyediakan komunikasi yang konsisten antar dua perangkat dan mencegah data dibagikan kepada perangkat luar lainnya. WPAN ini terdiri dari atas perangkat pribadi seperti ponsel, PDA, smartwatch, laptop, ataupun netbook, perangkat audio, hingga printer. Contoh penerapannya di bagian ponsel yaitu contoh berbagi data dengan Share atau Bluetooth, lalu penggunaan smartwatch dengan HP menghubungkannya, lalu laptop atau notebook menggunakan suatu jaringan yang sama seperti hotspot untuk berbagi data atau sharing data, serta printer yang menggunakan Bluetooth untuk Bluetooth ataupun jaringan untuk memprint dari jarak jauh. Nah, kelebihan dari jaringan wireless PAN ini ada beberapa jenis, yaitu fleksibel, dikarenakan jaringannya tidak
menggunakan kabel dan biaya pemasangannya mudah, tidak rumit, serta hemat biaya, lalu makanya dikatakan fleksibel. Lalu ekonomis dan konsumsi daya yang rendah. Lalu dibalik ke beberapa kelebihannya tadi, ada terdapat beberapa kekurangan yaitu jaraknya pendek dan kecepatan transfernya yang rendah. Uh, Contoh penggunaannya dapat berupa Bluetooth, yang mana Bluetooth merupakan salah satu penerapan WAN ini. Bluetooth merupakan teknologi yang diunggulkan dengan kecepatan 1 MB dengan jarak jangkauan tidak lebih dari 30 meter. Contohnya alat yang menggunakan Bluetooth cukup banyak saat ini, mulai dari ponsel, smartphone, Bluetooth portable, mouse, keyboard, headphone, speaker, dan masih banyak lainnya. Untuk saat ini, perkembangan Bluetooth sudah mencapai tingkat yang lebih baik. Artinya Bluetooth sudah mengalami kemajuan yang pesat sejak awal dirilis. Yang selanjutnya Home LV merupakan salah satu jaringan WAN yang dibuat oleh sekelompok yang terdiri dari produsen komputer terkenal. Uh, Jangkauannya, kecepatan transfernya mencapai 10 MB dan jarak jangkauannya maksimal 100 meter. Namun teknologi ini sudah ditinggalkan sebab komputer, laptop, dan perangkat komunikasi sudah beralih ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya Zigbee. Zigbee merupakan kata gabungan dari zigzag dan bee, yang berarti gerakan ke segala arah. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada Zigbee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di industri maupun perusahaan. Di sisi kecepatan dapat mencapai 250 kb saja, sedangkan di sisi jangkauan lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni mencapai 76 meter atau lebih. Contoh penerapannya di bidang industri dalam manufaktur, jaringan Zigbee ini diperlukan untuk memantau peralatan yang digunakan. Contohnya di bidang rumah tangga, rumah dapat mengendalikan berbagai peralatan seperti pagar otomatis, pintu otomatis, sistem pendingin otomatis, bahkan sampai jendela menggunakan sistem Zigbee ini. Kalau di bidang lain, uh, mainan pesawat, helikopter, mobil juga menggunakan sistem ini untuk dapat bergerak. Yang dimaksud merupakan mainan remote control. Lalu selanjutnya infrared. Jaringan ini merupakan jaringan yang menggunakan sinar berwarna merah. Sinar tersebut tidak bisa terlihat langsung. Kamu harus menggunakan alat khusus untuk melihatnya. Nah, untuk jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan ini hanya terbatas beberapa meter saja, bahkan kurang. Dari kecepatan pun infrared ini tidak terlalu besar. Jaringannya hanya mencapai megabit saja dalam 1 detik. Contoh penerapannya yang saat ini masih digunakan ialah remote televisi, sound system, kipas angin, dan AC. Infrared juga pernah digunakan pada ponsel dahulunya yang diluncurkan sekitar tahun 2000-an awal-awal itu. Akan tetapi sejak penggunaan Bluetooth dan Wi-Fi diterapkan pada ponsel dan smartphone, infrared sudah ditinggalkan. Baik, sekian contoh dari penggunaan WAN. Perkembangan jaringan saat ini terus mengalami perubahan yang sangat bermanfaat dan signifikan, serta jaringan perkembangan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu, bukan hal aneh jika ada sistem baru dalam jaringan WAN. Hal itu akan sangat membantu para pengguna untuk mengatur alat-alat yang digunakan dalam jaringan WAN tersebut. Jika disimpulkan materi jaringan nirkabel tadi, yaitu jaringan nirkabel merupakan jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk menghubungkan beberapa perangkat secara nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini memiliki beberapa bentuk, yaitu wireless LAN,
weapon, weman, dan bentar. Hmm, W1 dan wireless one. Uh, jad- jadi jaringan tersebut dapat membentuk jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Uh, Yaitu penggunaannya menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat input-output jaringan untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya tanpa kabel fisik. Jaringan nirkabel dapat dikonfigurasi dalam beberapa topologi, termasuk WLAN, dan infrastrukturnya melibatkan penggunaan access point atau router nirkabel sebagai titik akses ke jaringan, sedangkan dan memungkinkan perangkat terhubung secara langsung tanpa access point. Lalu penggunaan WLAN ini melibatkan pengaturan, pemantauan, dan pemeliharaan jaringan. Ini termasuk pengaturan parameter jaringan, pengelolaan bandwidth, pengaturan keamanan, dan pemecahan masalah jika terjadi gangguan. Jaringan nirkabel juga memiliki kelebihan seperti mobilitas yang tinggi, kemudahan dalam pemasangan, serta kemampuan untuk menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan, namun juga memiliki kekurangan yang rentan terhadap interferensi dan performanya lebih rendah dibandingkan jaringan menggunakan kabel. Jaringan nirkabel terus berkembang dengan adanya teknologi seperti Wi-Fi dan jaringan seluler seperti 5G. Penting untuk terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan dalam bidang jaringan nirkabel. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan atau ada kekeliruan penyampaian kata dan materi, saya mohon maaf. Apabila ada, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.